Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dini Atika SPDSD selaku Kepala SD Negeri Sungkep 03. Yang tak lupa saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sungkep 03. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan dalam acara diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan in-house training diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Fatin selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Sungkep 03, yang keempat acara diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam, dan yang kelima penutup. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara in-house training diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran selama proses pembacaan materi oleh para narasumber nanti. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kami sambutan Kepala SD Negeri Sungkep 03. Kepada Ibu Dini Atika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru SD Negeri Sungkep 3 yang sekaligus adalah peserta in-house training dalam kegiatan diseminasi tentang pembelajaran mendalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat dan afiat, tak kurang suatu apa. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan di pagi hari ini saya merasa bangga bahwa SD kita tercinta ini, SD Negeri Sungkep 3, adalah wakil dari sekolah-sekolah di mana mendapat nilai plus, yaitu penilaian nilai mutunya menjadi tinggi sesuai yang diharapkan, sehingga kita semua bisa menerima posting
di mana Boskin itu mengimbasnya adalah di SD kita ini Bapak Ibu gurunya akan digembleng di acara untuk pembelajaran mendalam, di mana nanti ini akan disebarkan kepada sekolah-sekolah lain yang belum menerima Boskin, yang belum menerima diklat pembelajaran mendalam, karena sementara ini yang hanya menerima diklat pembelajaran mendalam adalah SD-SD yang berprestasi yang mendapat Boskin saja. Juga saya berterima kasih kepada kedua rekan saya, Bapak Eko Bogdianto beserta Ibu Ana Mufida, di mana beliau ini adalah yang saya tugaskan untuk mengikuti diklat selama berapa bulan Bu? Kemarin 3 bulan untuk menjalani diklat pembelajaran mendalam ini. Harapan dari saya bahwa diklat pembelajaran mendalam ini nanti bisa dikeluarkan kepada Bapak Ibu guru semua, di mana nanti hasilnya akan membawa dampak yang sangat bagus, bisa meningkatkan kemajuan dari sekolah kita. Semoga sekolah kita ini SD Negeri 3 yang tercinta dapat menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya dan menjadi sekolah yang selalu berprestasi. Ini harapan dari kami. Mudah-mudahan acara di pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan bisa diterima oleh Bapak Ibu guru semua. Dan nantinya ilmu ini akan sangat bermanfaat. Kiranya cukup sekian sampai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa oleh Ibu Dini Abida. Acara selanjutnya yakni diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam oleh Bapak Ibu narasumber. Kepada Bapak Ibu narasumber, waktu tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Artika SPDSD, selaku Kepala SD Negeri Slukup 03, serta kehadiran Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini dalam kesempatan yang mulia in-house training diseminasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Sebelum saya menyampaikan, izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ana Mufida, bisa dipanggil Ibu Vida. Saya di sini sebagai narasumber 1 untuk menyampaikan materi diseminasi pembelajaran mendalam. Kemudian nanti untuk narasumber kedua ada rekan kami yaitu Bapak Eko Bogdianto menjadi narasumber kedua. Oke, langsung saja di Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sangat ceria sekali ya pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini adalah materi diseminasi hasil pembelajaran mendalam. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah mendengar ataupun melihat ataupun membicarakan mengenai pembelajaran mendalam itu sendiri? Pernah ya? Biasanya Bapak Ibu tahunya dari mana? Oh, dari medsos. Bu Dwi tahunya dari medsos. Terus dari seperti forum KKG? Ya, itu biasanya dibicarakan karena merupakan pembelajaran ini merupakan suatu novelty atau kebaruan di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi dari pemerintah berinovasi bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa memproses materi yang disampaikan siswa itu bisa terserap dengan baik. Oke, jadi sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pembelajaran mendalam, saya akan ngecek
konsentrasi Bapak Ibu dulu ya, biar semangat. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau saya bilang tepuk satu, silakan Bapak Ibu tepuk satu kali. Belum kompak ya. Tepuk satu, tepuk dua, ya. Tepuk tiga, oke. Tepuk empat, oke. Tepuk lima, oke. Bapak Ibu terima kasih. Itu baru latihan, belum sungguh-sungguh ya. Latihan dulu, pemanasan dulu. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, belum konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, jadi Bapak Ibu pentingnya konsentrasi ya, benar ya, konsentrasi. Karena untuk materi belajar mendalam itu sangat penting sekali, makanya butuh konsentrasi. Coba satu kali lagi ya, benar ya, dan sama-sama Bapak Ibu guru yang lain ya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk empat dua kali, tepuk lima dua kali. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Semangat semuanya ya, sudah berkonsentrasi semuanya hari ini ya. Karena di pembelajaran mendalam itu sangat penting sekali ya, karena menumbuhkan konsentrasi, fokus dan perhatian. Oke, jadi selanjutnya nah, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari dalam pembelajaran mendalam itu diantaranya ini Bapak Ibu. Yang pertama pola pikir atau mindset, yang kedua pembelajaran mendalam itu sendiri, yang ketiga prinsip pembelajaran mendalam, dan yang keempat kerangka pembelajaran mendalam. Selanjutnya, oke baik Bapak Ibu. Di sini ada sebuah pertanyaan yang sangat krusial ya, sangat krusial sekali. Mengapa pola pikir adalah segalanya? Ya, di sini Bapak Ibu, kenapa pola pikir itu merupakan segalanya? Karena di dalam sesuatu, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu pasti semuanya berasal dari pola pikir kita. Jika pola pikir kita bersih, maka ucapan yang kita utarakan itu bersih. Nah, sebaliknya jika pola pikir kita itu kotor, maka ucapan yang kita utarakan juga kotor. Nah, begitupun pula jika pola pikir kita itu bagus, maka tindakan yang kita lakukan itu juga pastinya akan baik dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan juga sebaliknya, apabila dari pola pikir kita, mindset kita itu sudah tidak baik, maka apapun yang kita keluarkan, ucapan, hati maupun perbuatan itu pasti juga akan tidak baik. Jadi itulah mengapa pola pikir adalah segalanya. Jadi di sini Bapak Ibu, di pembelajaran mendalam ini, apalagi kita sebagai guru, saya pun sebagai guru harus menanamkan kepada siswa bagaimana siswa itu memiliki pola pikir yang baik. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diaplikasikan, siswa kita upayakan, kita giring agar menjadi pola pikir yang lebih baik. Nah, gitu. Untuk selanjutnya, Bu Ami. Jadi di pembelajaran mendalam ini ada kita kenal dengan istilah PPP dan PPB. Ini PPP bukan PowerPoint gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua istilah atau jenis dua pola pikir, yaitu pola pikir tetap itu kita kenal sebagai PPT dan pola pikir bertumbuh itu sebagai PPB atau growth mindset. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini contoh dari pola pikir tetap itu dengan kriterianya, yang pertama bisa dilihat di layar. Yang pertama takut gagal. Jadi siswa yang memiliki pola pikir tetap itu dia itu takut gagal. Dia nggak mau ambil resiko, tidak mau untuk mencoba. Yang kedua, menghindari tantangan. Nah, ini sama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki suatu inovatif dalam pembelajaran, maka ada siswa yang tidak mau tantangan itu, nah, maka siswa ini memiliki pola pikir yang tetap. Kemudian yang ketiga, kritik sebagai ancaman. Nah, ini
Nah, itu PPP. Kemudian yang keempat yaitu mudah menyerah. Jadi tidak ada rasa optimis dan percaya diri di dalam diri seorang PPP. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu tidak bisa karena kita harus berada di rel versi kita masing-masing. Nah, itu karakteristik dari PPT atau pola pikir tetap, fixed mindset. Kemudian untuk PPB yaitu pola pikir bertumbuh. Karakteristiknya, ciri-cirinya ada 5 juga Bapak Ibu. Itu kebalikan dari PPT, itu PPB. Yang pertama, terhadap kritik dia terbuka, terhadap ancaman maka dia akan bertahan, tidak pantang menyerah. Dan suatu kegagalan itu merupakan suatu proses. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal dia akan bangkit lagi. Kemudian pantang menyerah dan warnanya fokus pada diri sendiri, tidak membandingkan kepada proses orang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi gimana Bapak Ibu sudah mengerti mengenai PPT dan PPB? Sudah. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya, gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ini sebagai seorang guru sudah menanamkan mindset yang positif kepada siswa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu guru ini menumbuhkan siswa yang mulanya dia memiliki ketakutan, ya, dia kurang percaya diri, dia kurang percaya diri, dia pesimis, dan Bapak Ibu guru untuk menggali agar dia menjadi seorang PPP yang memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Ari bisa maju ke depan. Oke, silakan bisa maju ke depan. Ya. Oke, Bu Ari akan menyampaikan pengalamannya. Bagaimana cara Bu Ari itu menumbuhkan pola pikir bertumbuh kepada siswa. Monggo Bu Ari. Menanggapi pertanyaan dari Ibu Dida tadi, bagaimana cara menumbuhkan pola pikir bertumbuh kepada siswa, apalagi siswa di sekolah kita ya, di Negeri 3 itu memang bervariasi dengan berbagai karakternya. Menurut pengalaman saya itu ada beberapa cara Bu Dida dan Bapak Ibu guru, mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Mungkin yang pertama dengan kita menggunakan strategi pembelajaran yang fokus pada proses. Jadi kita ketika mengajar itu tidak hanya teori menjelaskan begitu saja, namun kita juga menggunakan strategi pembelajaran yang berproses. Biasanya kalau kita menggunakan strategi yang seperti ini, anak-anak akan semangat. Contohnya seperti ketika pelajaran IPAS, fotosintesis, kita mempraktekkan apa itu proses fotosintesis yang bagaimana. Kemudian selanjutnya ada juga menciptakan lingkungan kelas yang aman dan kondusif. Tentunya agar anak-anak itu semangat, lebih optimis dalam belajar. Lingkungan belajar yang digunakan oleh anak-anak juga harus aman, kondusif, tentunya juga bersih dan tertib biar anak-anak merasa nyaman dalam belajar, sehingga membuka sikap optimis. Kemudian ada lagi, menurut saya itu ada meningkatkan motivasi siswa. Bagaimana pandai-pandainya kita sebagai seorang guru meningkatkan motivasi siswa agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran, sehingga nanti pola pikirnya akan bertumbuh. Mungkin satu lagi menurut saya itu ada juga ketika kita memberikan tugas, jangan hanya diberikan tugas melalui LKS, anak-anak tugas kerjakan halaman sekian sampai sekian. Mungkin ada baiknya kita memberikan tugas yang lebih menantang, lebih bisa menstimulasi pola pikir anak-anak agar pola pikirnya lebih berkembang. Demikian pendapat dari saya, Bu Dida. Ya. Beri tepuk tangan kepada Bu Ari yang sudah menyampaikan pengalaman yang sangat luar biasa dalam bagaimana Bu Ari itu mengembangkan
menumbuhkan PPB kepada siswa. Bu Ari ini mengampu kelas 6 ya, apalagi kelas 6 itu sebentar lagi dia akan beralih jenjang ke jenjang pendidikan selanjutnya. Itu sangat membutuhkan PPB yang sangat besar ya Bu Ari ya. Pasti banyak ya tantangannya ya untuk menumbuhkan PPB dari siswa kami di SD Suluk 3 itu. Nah begitu Bapak Ibu, itu pengalaman dari Bu Ari itu. Nah terkait dengan PPT dan juga PPB itu, pastilah di sini baik, terkait dengan materi PPT dan PPB itu, pasti di sini juga ada Bapak Ibu guru yang pernah mengalami sebuah kasus atau sebuah pengalaman ketika Bapak Ibu menerangkan kepada siswa. Nah itu silahkan untuk dianalisis PPT-nya apa, kemudian PPB-nya apa. Misalnya seperti ketika saya di kelas 4 itu, murid saya itu saya suruh itu Bapak Ibu ya, pembelajaran untuk membawa daun karena akan kegiatan menempel. Nah untuk bawa daun. Nah tetapi pada suatu hari itu ada beberapa siswa yang tidak membawa media itu daun. Nah kalau seorang siswa itu yang dia memiliki fixed mindset ya atau PPT, maka siswa itu dia akan pasif, cenderung dia itu dia menangis karena tidak membawa media. Namun jika ada siswa yang memiliki growth mindset atau PPB, maka dia aktif, dia akan mencari daun di sekeliling ini meskipun itu daun yang tidak ditentukan. Nah itu jadi kalau PPB itu istilahnya dia itu kreatif Bapak Ibu ya. Jadi dia mencari solusi dari permasalahan yang mungkin disajikan oleh guru. Nah, kira-kira di sini sharing informasi aja ya Bapak Ibu ya. Sharing pengalaman, sharing ilmu, dan sharing informasi. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas itu yang terkait dengan PPT dan PPB? Nah, nanti sharingnya di depan ya Bapak Ibu ya. Silakan, apakah ada? Mungkin dari kelas tinggi, Bu Dwi, ada Bu Dwi sharing pengalaman? Silakan Bu Dwi untuk sharing pengalamannya terkait PPT dan PPB. Baik, terima kasih. Hanya sekedar sharing ya Bu. Kemarin itu ada materi pembelajaran mencangkok. Karena rencana saya itu akan mengadakan pembelajaran di luar kelas. Nah, ternyata malah hujan. Jadi untuk PPT-nya itu saya menunda untuk tidak jadi melakukan praktikum mencangkok. Tetapi untuk PPB, untuk alternatifnya saya tetap melakukan kegiatan praktikum mencangkok, tetapi saya lakukan di dalam kelas. Pertama saya menerangkan dulu anak-anak dengan materi mencangkok tersebut melalui video pembelajaran. Kemudian saya meminta anak-anak membawa potongan batang pohon dan kami praktekkan di dalam kelas. Prakteknya tersebut juga didampingi dengan video pembelajaran juga. Seperti itu Bu, ada alternatif lain. Jadi pembelajaran masih tetap berjalan. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan kepada Bu Dwi. Bu Dwi ini mengajar di kelas 5B ya. Tadi materi pembelajarannya IPAS, materinya mencangkok, dan hari itu tiba-tiba hujan. Nah, hujan itu kan merupakan suatu hambatan ya. Jadi tidak menjadikan hujan itu hambatan untuk menyampaikan materi di kelas. Maka plannya Bu Dwi itu plan A-nya ya, diajak siswa untuk mencangkok secara nyata, tapi kemudian karena hari itu hujan, maka Bu Dwi tetap mencangkok ya, tetap mencangkok di kelas dengan bantuan video pembelajaran maupun
pohon tadi ya Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi ini hebat, sudah menerapkan PPB kepada siswa ya. Begitu Bu Dwi. Terus kemudian tadi Bu Dwi di kelas tinggi ya, kelas 5. Sekarang apakah ada pengalaman Bapak Ibu di kelas rendah untuk yang PPT dan PPD-nya? Oke, silakan Bu Ne. Ya, silakan Bu Ne. Terima kasih. Saya mengajar di kelas 1 itu ada siswa pembelajaran matematika, ada yang materi matematika, penjumlahan. Siswa itu menggunakan media, akhirnya menggunakan media pembelajaran dengan kelereng. Terus dengan kelereng, terus siswa itu tidak membawa kelereng. Oh iya, ada yang tidak bawa kelereng. Ya, tidak ada yang bawa kelereng. Terus siswa menangis yang PPB. Yang PPB dengan bertumbuh siswa mencari kelereng tersebut, mencari batu untuk menjumlahkan. Manipulasi pembelajaran penjumlahan yang menjadikan kelereng tadi. Oh iya, bagus sekali. Ada kasus seperti itu ya, Anak-anak menangis tidak bawa kelereng tersebut. Oh iya, bagus. Ada yang menggantikan dengan mencari batu untuk menjumlahkan itu tadi. Oh iya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Yang terkenal untuk Bu Ne ya. Nah, di kelas 1 itu pasti siswanya kalau nggak bawa nangis ya, itu betul sekali. Jadi pada saat itu Bu Ne pembelajaran matematika nih tentang penjumlahan bilangan. Nah, ada siswa yang tidak bawa, kemudian nangis Bu Ne. Terus kemudian yang PPB-nya siswa itu dia kreatif nih, dia mencari media lain untuk pembelajaran ya, itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi sudah ada Bu Dwi dan Bu Ne yang memberikan pengalaman kepada kita semua bagaimana itu mengoptimalisasikan untuk siswa pembelajaran bertumbuh, pola pikir yang bertumbuh itu ya. Jadi ada solusi, bukan hanya ketika nggak ada ini coba ini cara, nah itu terus nggak jadi karena ini hujan tadi Bu Dwi ya. Tapi ada solusi lain yang ditawarkan sehingga materi pembelajaran dari itu tersampaikan. Yang penting tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, ini Bapak Ibu silakan dilihat di layar bahwa PPT versus PPB. Jika ada tantangan, PPT itu selalu hindar dan PPB itu dia menerima tantangan itu dengan baik. Kemudian jika ada hambatan, PPT itu menyerah dan PPB bertahan. Terus kemudian usahanya PPT mubazir dan PPB itu dia cari peluang itu. Kemudian jika ada kritik, kalau PPT itu dia kritik itu sebagai ancaman dan sebagai PPB kritik itu sebagai masukan. Sukses di orang lain, PPT itu sebagai ancaman dan PPB itu sebagai inspirasi. Begitu Bapak Ibu terkait PPT dan PPB ada yang ditanyakan? Tidak deh. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah tepuk PPT dan PPB. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sama tepuk PPT dan tepuk PPB ya. Ya, begini juga ya. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Tepuk PPT. Tidak bisa, tidak mau, ya sudahlah. Tepuk PPB. Bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Oke, sekali Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih, itu tadi Bapak Ibu sudah memperagakan PPT dan PPB. Untuk selanjutnya Bu Mira, nah kita masuk di pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah silakan dilihat Bapak Ibu, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan, jadi suatu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, melalui olah hati,
melalui olah rasa dan olahraga secara holistik, yaitu menyeluruh. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu silakan dilihat, ini bagian pembelajaran mendalam itu sendiri bisa dilihat seperti atom, di mana inti dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Kemudian di lapisan yang pertama itu dimensi profil lulusan, ada 8 pilar. Kemudian untuk prinsip pembelajaran mendalam, kemudian lapisan yang ketiga pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran itu di lapisan terluar ini bagian pembelajaran mendalam. Selanjutnya Bu Amina. Selanjutnya pembelajaran mendalam ini yang menjadi fokus utama kita, Bapak Ibu bisa dilihat 8, 3, 3, 4. 8 itu tadi dimensi profil lulusan. Yang ketiga prinsip pembelajaran mendalam. Yang keempat kerangka pembelajaran. Dan yang kelima pengalaman belajar. Jadi perlu diingat 8, 3, 3, 4. Lanjut Bu Amina. Ya, yang pertama dimensi profil lulusan. Selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Di antaranya yang pertama keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kewarganegaraan, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Ini yang terbaru dari pembelajaran sebelumnya, yaitu kesehatan dan komunikasi, Bapak Ibu ya. Ada 2 pilar yang terbaru, yaitu kesehatan dan komunikasi. Pasti Bapak Ibu di sini sudah tahu ya tentang dimensi profil lulusan, yaitu muaranya, tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu muaranya ada di DPL, 8 DPL ini. Silakan Bapak Ibu amati, kemudian Bapak Ibu pasti sudah pembelajaran di kelas juga sudah ada aspek-aspek seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, sudah. Bapak Ibu sudah mengaplikasikan. Coba kalau Bapak Ibu sudah mengaplikasikan, tolong Bapak Ibu tuliskan untuk dimensi profil lulusan yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika di kelas. Saya akan membagikan sticky note ini, kemudian silakan Bapak Ibu untuk menuliskan. Pilih salah satu atau 2, silakan Bapak Ibu 1 atau 2 boleh. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini dan silakan untuk ditempel di papan sebelah kanan dari Pak Eko. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa juga Bapak Ibu atau mau lagi? Bisa. Mau lagi. Ya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Tulis Bapak Ibu dimensi profil lulusan yang sudah Bapak Ibu aplikasikan ketika di kelas dalam pembelajaran. Silakan ditulis. Bu Amina berarti. Ya, satu lagi. Bu Ani, lagi. Ini, yang 2 ya. Yang pernah Bapak Ibu pilih salah satu aja Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan ketika Bapak Ibu pembelajaran di kelas. Sudah Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah semuanya ya? Sudah semuanya menuliskan DPL itu, silakan Bapak Ibu untuk ditempel di papan di sebelah Pak Eko. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu untuk ditempelkan. Silakan Bapak Ibu untuk ditempelkan yang sudah.
Iya, jadi Bapak Ibu silakan ditempel di papan mengenai dimensi profil lulusan yang sudah Bapak Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas. Ya, sudah semuanya Bapak Ibu sudah ditempelkan? Sudah. Minta tolong Pak Eko ambilkan satu contoh, salah satu saja. Dari hasil Bapak Ibu tadi, ya, ini dimensi profil lulusan kreativitas. Ya, kreativitas di sini tertulis membuat kolase dari biji-bijian. Ya, ini tadi Bude, ini tadi Bude. Ya. Oh, Bu Elma, ya Bu Elma. Bu Elma, DPL-nya kreativitas. Pernah membuat kolase dari biji-bijian, Bu Elma? Pernah, ya. Itu anak-anak berbagai macam bentuk ya pasti. Ada bunga, ada kupu-kupu, terus apa lagi ya? Belalang juga, karena itu materinya tentang metamorfosis. Anak-anak saya suruh buat kolase dari biji-bijian, dari proses telurnya, kemudian larva, pupa, lalu menjadi sebuah kupu-kupu seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali, terima kasih Bu Ilma. Jadi di situ sebenarnya ada lintas disiplin ilmu Bapak Ibu yang Bu Ilma terapkan. Ya, jadi tadi mengacu ke IPAS tentang metamorfosis, kemudian juga di seni rupa terkait membuat kolase biji-bijian ya untuk menumbuhkan kreativitas. Tepuk tangan untuk Bu Ilma. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena sudah memberikan ide-idenya, menuliskan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip pembelajaran mendalam. Nah, itu suatu prinsip yang harus dijalankan yang sangat fundamental dalam pembelajaran mendalam itu. Nah, prinsipnya ada 3: berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Kita tahu berkesadaran itu adalah mindful, dan bermakna adalah meaningful, dan kemudian menggembirakan adalah joyful. Ya, betul Bapak Ibu. Ya. Silakan untuk dibacakan, minta tolong kepada Bu Amira. Prinsip berkesadaran itu yang seperti apa? Bisa depan Bu Amira. Yang pertama ada prinsip berkesadaran, di mana pada prinsip ini ya siswa itu diharapkan mengalami pengalaman secara langsung, memiliki kenyamanan dalam hal belajar, kemudian fokus dan konsentrasi serta perhatiannya terfokus tertuju pada pembelajaran, serta memiliki kesadaran terhadap proses berpikir, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap pengetahuan baru yang didapatkan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Amira yang sudah membacakan. Jadi itu Bapak Ibu, prinsip yang pertama itu berkesadaran. Jadi di sini guru itu harus bisa menciptakan suasana nyaman kepada siswa. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya metode dan media inovatif sehingga siswa itu dapat fokus dan perhatian kepada pembelajaran itu. Dan di samping itu, tugas guru di dalam prinsip berkesadaran itu, guru sebelumnya menyampaikan tujuan materi yang akan disampaikan. Kemudian, guru juga harus memberikan penjelasan manfaat. Misalnya pembelajaran matematika tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nek tentang penjumlahan. Nah, tujuannya siswa itu agar bisa tahu, bisa menghitung angka atau bilangan di dalam penjumlahan itu. Nah, itu baru tujuan. Dan manfaat ini adalah manfaat jangka panjangnya, yaitu siswa itu tahu agar dia di dalam mengaplikasikan pembelajaran itu dia bisa berhitung. Ketika dia jajan, ya, dia tidak bingung, dia akan bisa karena sudah menerima ilmu penjumlahan dari Bapak Ibu guru yang disampaikan. Itu prinsip berkesadaran. Kemudian prinsip yang kedua, bisa minta tolong untuk dibacakan Bu Sinta. Silakan Bu Sinta maju. Baik, prinsip pembelajaran bermakna. Yang pertama, relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman
Dan yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah. Dan yang ketiga, keterkaitan dengan ilmu lain. Terima kasih Bu Sinta sudah membacakan prinsip yang kedua, yaitu bermakna. Jadi Bapak Ibu, prinsip bermakna itu pembelajaran itu sendiri relate atau relevansi dengan kehidupan nyata ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata serta keterkaitan dengan disiplin ilmu yang lain tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Elma. Jadi kreativitas tadi itu ternyata membuat sebuah hewan yang Bu Elma ya, gambar hewan di materi pembelajaran IPAS itu metamorfosis. Nah, dikaitkan dengan seni rupa itu tadi menempel kolase biji-bijian. Jadi itu pembelajaran yang dilakukan Bu Elma itu sudah bermakna. Kemudian yang ketiga, prinsip menggembirakan, yaitu silakan dibaca Bu Neng depan. Silakan Bu Neng. Ya, yaitu menggembirakan lingkungan belajar yang interaktif. Dua, menginspirasi. Tiga, aktivitas belajar yang menarik minat dan motivasi siswa. Baik, terima kasih Bu Neng sudah menyampaikan, sudah membacakan prinsip pembelajaran yang menggembirakan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu ini sebetulnya sudah menerapkan pembelajaran mendalam di kelas? Sudah ya, kebanyakan sudah, hanya saja untuk kajiannya ya, belum tahu. Nah ini pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai prinsip pembelajaran di kelas. Saya yakin guru SD Sumur 03 ini sudah mengaplikasikan prinsip pembelajaran mendalam dengan baik. Selanjutnya Bu Amira. Kemudian untuk pengalaman belajar itu sendiri Bapak Ibu ada 3 ranah. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Selanjutnya yang pertama memahami. Jadi ini tahap awal siswa itu memahami ya Bapak Ibu. Jadi nanti di prinsip pembelajaran mendalam maupun pengalaman belajar itu nanti kaitannya ke pembuatan RPM. Jadi sekarang Bapak Ibu istilahnya itu RPM. Kalau dulu itu RPP ya, ada modul ajar. Tapi sekarang RPM, rencana pembelajaran mendalam. Itu istilah yang kita gunakan. Yang pertama yaitu memahami. Tahap awal siswa itu dapat memahami materi. Dia dengan menghubungkan pengetahuan yang dia miliki, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan dan juga kegiatan sehari-hari. Di sini terdapat pembelajaran karakter. Next Bu Amira. Kemudian yang kedua mengaplikasi. Jadi pengalaman belajar yang menunjukkan siswa untuk mengaplikasi kehidupan nyata. Karakternya dia menghubungkan konsep dan ide yang dia miliki sehingga bisa diterapkan di kehidupan nyata. Misalnya Bapak Ibu ya, saya sharing pengalaman saya di kelas 4, materinya IPAS tentang hemat energi. Jadi ketika guru menerangkan tentang hemat energi itu, siswa mampu mengaplikasikan cara untuk hemat energi. Misalnya setelah pulang sekolah tanpa disuruh, siswa itu sudah mematikan kipas angin, sudah mematikan lampu. Nah itu dia di situ mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya teori cara untuk hemat energi di kelas, tidak. Dia mampu menerapkan cara hemat energi dengan inisiatif sendiri. Yang ketiga, selanjutnya kita breaking dulu ya, biar untuk penyegaran. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. I got you.
Bapak Eko Widianto. Kepada Bapak Eko Widianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan pembelajaran mendalam ya, meneruskan budaya. Nama saya Eko Widianto, wali kelas 2 dari SD Suluk 03. Masih saja ya. Saya akan menerangkan ini sedikit tentang tadi ya yang disampaikan Bu Wida tentang kerangka pembelajaran mendalam. Next. Nah ini bagian-bagian kerangka pembelajaran mendalam ya, yang harus kita pahami lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu praktik pedagogis, yang kedua lingkungan belajar, ketiga kemitraan pembelajaran, yang keempat pemanfaat digital. Praktis ya, terusnya rencana pembelajaran mendalam atau itu ya namanya ya tadi ya, tadi ya RPM, istilah RPM ya ini dulunya RPP, RPP sama wajib ajar itu namanya sekarang RPM ya. Ini urutan penyusunan RPM yaitu identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, yang terakhir asesmen. Itu ya. Next. Nah ini tentang tadi ya, keempat elemen tadi ya, 4 langkah utama untuk memastikan pembelajaran efektif yang berorientasi pada hasil. Nah ini identifikasi ya. Menilai kesiapan siswa, menetapkan tujuan, dan mengaitkan dengan DPL. DPL tadi, ya masih ingat tadi DPL? Dimensi profil lulusan, itu ya. Pada anak ya ini. Membangun praktik, ya yang kedua desain pembelajaran, membangun praktik pedagogis, kemitraan lingkungan, dan pemanfaatan digital. Ya. Membangun praktik ya, itu praktik-praktiknya dalam pembelajaran dan sistem-sistemnya itu ya pedagogis itu. Terus kemitraan lingkungan ya di sekitar itu ya, kemitraan lingkungan sekolah bisa ya, itu terutama dengan wali murid, terus sama guru, kepala sekolah gitu ya, itu kemitraan. Dan pemanfaatan digital itu memanfaatkan itu elektronik pembelajaran ya itu ya. Terus yang elemen yang ketiga ya pengalaman belajar, mendesain kegiatan yang interaktif dan deskripsi pengalaman mendalam. Mendesain kegiatan yang interaktif itu yang kita harus mendesain pembelajaran itu yang menarik dan menggembirakan, pokoknya yang menarik minat siswa ya. Dan pengalaman mendalam, deskripsi apa itu tentang pengalaman mendalam diceritakan ya. Terus yang ketiga asesmen ya. Penilaian yang komprehensif di awal proses dan akhir pembelajaran. Itu penilaian ada itu ya Bapak Ibu dulu ya, awal di dalam proses pembelajaran dan di akhir itu penilaian ya, itu ya proses penilaian asesmen dalam pembelajaran di sekolah ya. Yang berikutnya terakhir asesmen penilaian formatif. Asesmen itu dibagi 3 ya. Jadi ya ada asesmen as learning dan asesmen for learning, asesmen of learning. Berarti penghafalannya itu mudah. Ya, asesmen as, for, dan of. Nah, itu asesmen ya, penilaian ya, ya. Itu pokoknya penilaian formatif ini
Yang pertama asesmen as learning, asesmen untuk refleksi dari diri siswa, maaf ya, dan refleksi pembelajaran contoh jurnal reflektif, jurnal reflektif. Dan kedua self assessment. Self assessment itu penilaian diri ya. Terus peer assessment. Terus yang keempat checklist kemajuan belajar. Asesmen for learning ini yang asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Berarti ya di dalam proses pembelajaran ini asesmen for learning ya. Contohnya itu peta konsep. Yang kedua umpan balik formatif. Terus yang ketiga observasi, yang keempat teknik penilaian kelas. Ya itu ya. Itu yang kedua itu termasuk penilaian sumatif. Terus yang sekarang penilaian sumatif itu assessment of learning, assessment untuk mengukur capaian pembelajaran siswa pada akhir pembelajaran. Ya, assessment of learning itu untuk akhir pembelajaran. Ya, contoh itu tes lesan, sebentar ya. Kedua tes tertulis, yang ketiga laporan. Yang keempat penilaian proyek dan portofolio. Next. Nah, para guru sekarang itu disebut fasilitator. Ya, itu ya. Sekarang itu pokoknya kita itu sebagai penyedia fasilitas. Nah, untuk murid ya. Yang pertama menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Yang ini ya, yang kedua yang pertama tadi ya, dua menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Nah, ya, next. Pembelajaran dalam atau sama dengan masa depan berkualitas, menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi pada anak ya. Terus membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Yang pertama menguatkan karakter itu harus membimbing anak menjadi generasi yang kuat dan sehat. Terus meningkatkan kompetensi itu supaya anak nanti belajar itu lebih giat, lebih pandai berlomba dan bersaing ya. Nah, itu ya. Terus yang kedua betul lulusan bersaing global dan berakar pada nilai luhur. Nilai luhur ini ya, anaknya itu harus mempunyai nilai luhur artinya. Ya. Pokoknya tujuannya yang baik-baik. Nah itu ya. Terusnya, nah sekian ini yang terakhir ya. Ternyata ini yang terakhir, akhirnya mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber atas materi yang telah disampaikan yang sangat luar biasa. Sebenarnya tepuk tangan dulu nih Bapak Ibu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini nanti kita sudah belajar banyak materi yang disampaikan oleh Bu Fida ataupun Pak Eko dalam mengenai apa itu pembelajaran mendalam, apa itu dimensi lulusan, kemudian lagi tadi ada prinsip, kemudian ada pengalaman, terus cara berpikir, terus tadi bagaimana kita merubah pola pikir siswa kita dari yang awalnya PPT, pola pikir tetap menjadi ke pola pikir bertumbuh. Kita tepuk tangan lagi ya sekali lagi ya untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Maka dari itu marilah kita membaca hamdalah bersama-sama untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu destinasi hasil pelatihan pembelajaran mendalam. Bacaan basmalah kami persilahkan. Alhamdulillah kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Nanti mohon Bapak Ibu
dibalas dengan cakep gitu ya. Mas Braga mancing di kolam. Pulangnya nggak dapat ikan. Semoga dengan adanya pembelajaran mendalam dapat meningkatkan mutu pendidikan.